Evaluasi BIMTEK KPPS dan buku panduan KPPS 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang telah kita pelajari bersama saat BIMTEK mengenai tugas KPPS bersama dengan PPS ataupun PPK. Saya sekedar sharing dengan teman-teman semua. Bila ada yang salah atau kurang tepat, serta bila ada yang terlewat, sudilah kiranya memberikan koreksi di kolom komentar. Maaf bila pembahasannya tidak urut. Yuk kita mulai. Pertama kaitannya dengan surat suara sah atau tidak sah, di mana saya sudah membuat videonya di sini. PTPS, pemantau pemilu, dan saksi peserta pemilu 2024 wajib tahu kriteria surat suara sah dan tidak sah pada pemilu 2024. Dan ada beberapa tambahan dari PPK dan harus dikomunikasikan dengan PTPS serta saksi sebelum proses penghitungan suara, agar kita memiliki cara pandang yang sama sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang tidak kita inginkan. Yaitu yang pertama adalah bila surat suara lebarnya berkurang karena sobek yang seperti ini, walaupun sedikit tetap dianggap tidak sah. Yang kedua, surat suara yang sobek di pinggir tidak mengurangi lebar kertas, tidak merusak bagian kolom partai atau paslon atau caleg DPD, tetap dianggap sah. Yang seperti ini. Surat suara yang sobek segaris dengan garis lipatan dianggap tetap sah. Bila ada daftar caleg yang TMS tidak memenuhi syarat, contohnya karena meninggal dunia dan dicoblos oleh pemilih serta suaranya sah, maka hak suaranya menjadi sah untuk partai. Surat suara DPR, DPRD provinsi, kabupaten, kota dinyatakan sah untuk parpol walaupun dia mencoblos di calon anggota dewan tetapi sudah TMS, sudah tidak memenuhi syarat dikarenakan meninggal dunia atau mengundurkan diri. Bila ada partai yang tereliminasi untuk suatu wilayah, misalnya partai buruh di DPRD Purbalingga, maka bila dicoblos oleh pemilih menjadi suara tidak sah. Tetapi untuk DPR pusat atau DPRD provinsi, bila dicoblos dan sah, maka surat suaranya tetap sah sesuai peruntukannya, bisa sah untuk partai atau sah untuk caleg. Beralih ke buku panduan KPPS yang tidak menyertakan pointers ketua KPPS, dan sudah saya bahas di video ini. Seperti jenderal lapangan tengah dalam permainan sepak bola. Mungkin inilah yang diharapkan KPU dengan memberi judul pointers ketua KPPS dalam pembukaan rapat pemungutan suara di pemilu 2024. Bagaimana ketua KPPS mengatur ritme kerja anggotanya agar tidak gugup dan nervous saat menghadapi kondisi pemilih yang sudah menumpuk di awal kerja. Padahal logistik pemilu baru dikeluarkan dari kotak suara dengan file yang bisa di-download di deskripsi. Buat persiapan bila mana nanti tidak disertakan oleh PPS, silahkan di-download dan diedit seperlunya sesuai kebutuhan untuk setiap tahapan. Misalnya saat sebelum proses penghitungan suara ditambahkan hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan kaitannya dengan surat suara sah atau tidak sah, TMS atau partai tereliminasi. Pada buku panduan KPPS juga tidak menyertakan list logistik barang yang di luar kotak serta logistik yang di dalam kotak suara saat kedatangan, sehingga bila KPPS tidak memiliki checklist logistik, maka harus dicatat di buku satu persatu, dan itu akan memakan waktu. Yang ini sudah saya buatkan videonya di sini. Kali ini saya ingin berbagi checklist logistik atau perlengkapan yang berada di dalam kotak suara. Tujuannya adalah untuk mengecek apakah logistik atau perlengkapan yang seharusnya ada di dalam masing-masing kotak suara sudah komplit atau sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya kita terima. Bisa jadi masih ada yang kurang atau lebih, atau malah tertukar dapil surat suaranya. Dan di sini, inilah checklist logistik atau perlengkapan yang harus dikembalikan kembali kepada PPK atau KPU melalui PPS untuk masing-masing kotak suara, sehingga bila kita memasukkan atau mengembalikan logistik pemilu tidak sesuai arahan KPU, apalagi bila asal-asalan, maka bisa jadi Seven Team kembali bertugas di kecamatan berhonor malu. Serta link downloadnya untuk checklist tersebut.
sehingga petugas KPPS tidak perlu menulis jenis logistik satu persatu. Pada BIMTEK dengan PPS, di mana pada slide ke-13 di PowerPoint disebutkan KPPS juga menyiapkan 1. Alat penghapus tulisan cair atau tip X correction pen. Yang kedua, pembatas halaman. Yang ketiga, penjepit kertas berukuran sedang sampai dengan besar. Yang keempat adalah pita perekat kertas atau double tip. Dan yang kelima adalah alat pengganda dokumen yang dapat memindai dan menggandakan dokumen. Pada poin kelima itu adalah printer dan scanner yang bisa digunakan untuk mengcopy atau menyalin dokumen tanpa bantuan laptop ataupun HP. Karena akan menggandakan dokumen, maka kita butuh kertas ukuran A4 1 rem untuk men-scan dokumen salinan. Printer juga berfungsi untuk memfotokopi KTP pemilih DPK yang akan digunakan sebagai pengganti model C pemberitahuan memilih yang bakal disertakan ke dalam dokumen yang dikembalikan ke PPK melalui PPS. Untuk poin kedua, yaitu pembatas halaman yang akan digunakan oleh KPPS 4 dan 5 untuk menandai halaman DPT yang berdasarkan alfabet. Tetapi bila digunakan untuk pembatas halaman pada saat penghitungan suara pada kertas C hasil plano, maka daya rekatnya kurang bagus alias mudah lepas. Apalagi pada kertas plano tersebut akan sering dibuka dengan lebar. Maka saya berinisiatif membuat pembatas kertas sendiri, di mana satu sisinya saya beri double tip yang memiliki daya rekat lebih baik dan pembatas kertasnya lebih lebar, serta bisa digunakan untuk membuka kertas C hasil plano tersebut. Bila Anda menginginkan, bisa di-download di link deskripsi yang saya sertakan juga passwordnya sekalian. Sebaiknya di print 4-5 lembar karena akan kita gunakan pada proses penghitungan DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Pembatas kertas ini sengaja saya kosongkan karena kita belum mengetahui apakah model C hasil plano tersebut satu partai satu lembar atau satu lembar berisi dua partai. Dan itu juga untuk memudahkan kita memasangnya karena belum ada teksnya. Yang pasti untuk satu papan triplex dengan ukuran 120 cm x 240 cm bisa memuat 3 C hasil plano berjejer. Jadi jumlah C hasil plano tinggal dibagi 3, sehingga misalnya ada 18 lembar yang harus dipasang, maka satu bidang diisi 6 lembar atau tumpukan. Anda harus membaca pembatas kertas tersebut menuju halaman berikutnya. Contohnya pada halaman 1 pembatas kertasnya ditulis 2. Artinya bila kita membuka halaman 1, maka kita akan menuju halaman 2. Demikian seterusnya. Pada bidang kedua, lanjutan dari bidang ke-1. Kalau bidang ke-1 adalah partai 1 sampai 6, maka pada bidang 2 partai 7 sampai 12. Dan pada bidang ketiga partai 13 sampai 18. Ini misalnya ya, karena kita belum tahu bentuk C hasilnya seperti apa. Bila C hasilnya satu lembar 2 partai, maka pada pembatas kertasnya dibagi 2. Misalnya dikasih kode 2/3, yang artinya pada halaman berikutnya adalah partai nomor 2 dan nomor 3, dan seterusnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan memberikan komentar yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.